Baik, silakan bisa dibuka kameranya, kita mulai ya. Mohon maaf, ini sudah pada sholat kan? Sudah? Sudah, Kayaknya Pak. beberapa masih ada yang lagi sholat, Pak. Ya, nggak Soalnya apa-apa. Nggak rombongan. apa-apa, nanti berarti yang masih sholat bisa langsung join aja. Karena di tempat saya sudah maghrib dari tadi, jadi insya Allah saya sudah bisa memulai. Kalau teman-teman ada yang menyusul, silakan. Saya mulai ya, saya confirm presensi dulu, seperti biasa. Sekarang pertemuan keempat ya. Kemarin Venesia sudah oke ya, Novri? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Mana tadi? Alfanti ada, Hadir, Pak. terus Alvita belum kali ya, nanti semoga bisa confirm. Devina belum juga. Chandra Hadir, Pak. hadir. Anissa, Hadir, Pak. Najwa, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Siti, Hadir, Pak. Najmi, Hadir, Pak. Yola, Hadir, Pak. Anindya, Hadir, Pak. Divira, Hadir, Pak. Naila, Hadir, Pak. Puput, Hadir, Pak. terus Akila, Hadir, Pak. terus Dita, Hadir, Pak. Aura, Hadir, Pak. Laili, Hadir, Pak. Fauzia, Hadir, Pak. Ananda, Hadir, Pak. Akmal, Sebelumnya Pak, Akmal sama Nadila. Aginta itu dia ikut Cabi. Nah, Oh, untuk surat dispennya menyusul. oke. Siapa? Akmal sama Aginta. Iya, Pak. Adila, Hadir, Pak. Novri ada ya. Ayudhya, Hadir, Pak. Aginta izin. Hadir, Pak. Arda, Salma, Salma hadir, Pak. Raihan, Hotspot dong, ada nggak? Oh, nggak ada paket, gue cuma 2 GB. Serius. mau pinjam hotspot saya kah? Ada. Udah di motor gue dulu deh. Raihan ada. Bapak Raihan juga cabi, Pak. Oke. Syahra, Hadir, Pak. Raushan, Hadir, Pak. Venesia, Hadir, Pak. hadir semua ya. Ini tadi siapa? Alvita sama Devina sudah hadir. Untuk Devina hadir, Pak. Dia lagi ada kendala jaringan sedikit. Tadi yang bocor Devina kan? Alvita Ya. belum ya? Oke. Kalau sudah jam 20, tolong diingatkan ya. Iya, Pak. Kok BSF?
Bagaimana praktikum lancar? Lancar, Pak. Nemu apa aja? Mikroalga air lautnya. Kemarin ada yang mau cerita? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau cerita ya? Sudah 18.20, Pak. Apanya? Tadi minta diingetin kan ya? Enggak. Oh, enggak, Pak, Pak. Ya, terima kasih sudah diingatkan, Pria. Effortnya sungguh luar biasa. Kayaknya kurang minum, Pria. Capek sekali seharian. Oke, saya tadi nyari slide. Udah ketemu. Seperti biasa, kita intermezzo dulu sebelum masuk ke materi utamanya. Bukan materi utama sih, lanjutan dari materi kemarin. Kemarin kita terakhir membicarakan tentang endosimbiosis, betul ya? Oke, saya butuh beberapa orang untuk mereview kemarin cerita endosimbiosis itu seperti apa sih, singkat saja. Nggak usah panjang-panjang. Siapa ya? Saya menunjuk yang belum pernah ngomong deh. Venesia sudah pernah ngomong belum ya? Eh, selama kalau BSK kayaknya belum deh, Pak. Nah, yuk, boleh. Sama BSK belum. Kamu kenapa gelap sekali, Vene? Ini Pak, backlight gitu Pak, jadi lampunya di belakang. Oh iya, ya. Ya, boleh. Yuk. Apa yang kamu ketahui tentang teori endosimbiosis? Eh, kalau seingat saya ya Pak, kalau Mm-mm. jadi tuh awalnya sel itu nggak punya mito mitokondria atau kloroplas gitu Pak. Seingat saya gitu. Terus habis itu apa ya seiring berjalannya evolusi, lama-lama mereka jadi kayak apa sih kayak punya hubungan apa ya hubungan simbiosis gitu. Jadi saling menguntungkan. si Terus? selnya di si selnya diuntungkan oleh si keberadaan mitokondria sama kloroplas dan kloroplasnya juga diuntungkan oleh apa ya berada di dalam sel itu Pak. Gitu Pak singkatnya. Oh, sudah, gitu aja. Iya Pak. Apa bedanya sel yang sudah terendosimbiosis dengan mitokondria dan plastida dengan yang belum, ancestral prokaryotik yang ini? Apa bedanya? Oh itu Pak, kalau yang udah ada seingat saya tuh udah kalau yang ada mitokondria sama kloroplas sudah ada membran inti. Terus, Terus apa lagi bedanya? eh, udah sih Pak seingat saya itu doang. Masa Ada cuma membran. satu sih? Ada apa lagi? Selain ada membran inti, ada apa lagi? Ini kalau digambar aja deh, kamu deskripsiin. Pasti bisa, harusnya ya. Bedanya yang ini sama yang ini. Selain ada membran inti, ada apa lagi? Retikulum endoplasma Pak. Retikulum endoplasma bagian dari organel. Ya, bagian dari organel. Kalau prokariot itu dia nggak punya organel ya. Selain kalau misalkan ribosom disebut sebagai bagian dari organel, ya dia cuma punya ribosom sama materi genetik. Gitu ya. Terus apa lagi? Nggak ada ya. Kalau berdasarkan gambar yang ada di sini cuman membran plasma sama organel retikulum endoplasma dan badal Golgi. Ya, berarti otomatis kalau sudah kemasukan mitokondria sama plastida, maka dia akan berperan sebagai sel apa? Venesia namanya. Eukariotik atau prokariotik? Eukariotik Pak. Eukariotik. Jangan eukariotik lah, nggak enak ya. Kan pronounce-nya kan eukariotik.
Ya berarti dia bersifat heterotrofik ataupun autotrofik bergantung dari dia ada tidaknya plastida. Gitu ya. Ya, thank you Venesia. Terus satu lagi mahasiswa. Nanti Venesia bantu saya untuk memilih ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Bisakah dijelaskan mengenai nukleomorf itu apa? Saya sudah menjelaskan nukleomorf belum ya? Venesia. Kemarin. Minggu lalu sih, bukan kemarin. Kemarin saya izin sih Pak, terus saya udah lihat Oh recordingnya, iya, kayaknya ada yang bagian yang potong gitu deh Pak, jadi saya nggak sempat lihat sampai. oh iya, iya, iya. Oh, kamu kemarin nggak so, tapi ini berusaha untuk menjelaskan. Wah, keren sih. Jadi berdasarkan nonton video berarti ya kamu ya? Ya, sama dulu sempat pas lagi kapan ya Pak, sama Pak Adi itu sempat dibahas juga tentang eh, awal Hmm. mulanya mitokondria gitu Pak. Oh gitu, berarti familiar ya? Ya Pak. Oh nice, terintegrasi nih sama Pak Adi menjelaskan di mata kuliah apa waktu itu? Biologi saya, kah? Atau biologi umum? Biologi umum kalau nggak salah sih Pak. Oh biologi umum, oke. Nofri, saya sudah menjelaskan nukleomorf belum ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Coba bantu saya menunjuk temannya, Vene. Siapa yang bersedia untuk menjelaskan mengenai nukleomorf itu apa? Kalau menunjuk ini kamu takut dimusuhin ya? Iya Pak. Hah? Iya Pak. Ya sudah, saya random Nggak aja enak ya. Pak. Bapak maaf, Ah, ah. kayaknya kemarin itu baru sampai slide ini, cuma belum dijelasin begitu dalamnya gitu, Pak. Oh begitu. Iya, Oh ya, kalau saya masih banyak Karovita yang sama bingung juga. Euglenovita sudah ya. Terakhir sampai situ. Iya, Oh oke. Oke. Berarti berdasarkan gambar ini, pertanyaannya saya rubah deh. Sebutkan perbedaan Chlorarachniovita sama Euglenovita. Saya tunjuk aja deh siapa ya. Naila boleh. Naila Ananda. Hadir, Pak. Hmm. Menurutnya Perbedaan Naila apa? perbedaan dari Ini Euglanopita sama ini. sama yang mana, Pak? Tadi? Sama Chlorarachniovita yang ini. Oh, Dua ini. Flora. Kalau Euglanopita Ah, itu, ini sama ini. oh yang ini. Kalau Euglanopita itu, setahu saya itu dia dari protozoa. Terus, Kalau Chlorarachniopita itu dari chlorophyta, Pak. Chlorarachniovita. Chlorarachniovita. Coba. Chlorarachniopita. Chlorara Chlorarachniovita. Chlorarachi Bukan Chlora Raj, bukan Raj. Nanti uj gitu loh. Chlorarach, rak biasa aja. Nggak pakai Raj. Ah, Chlorarachinopita. Niovita. Niopita. Ini bacanya F, fa, fa. Ya. Ya. Chlorarachniopita. Pita, bukan pita. Vita. Coba lagi. Chlorarachniopita. Kalau yang ini bacanya apa? Euglenopita. U, Eugleno. Glenovita. Ya. Coba. Euglenopita. Oke, nice. Sudah lulus jadi sarjana biologi. Apa bedanya tadi, Naila? Kalau setahu saya kalau Euglenopita itu dari Balik lagi Euglenovita. Euglenopita Glenovita. itu dari yang apa namanya Kingdom Protozoa bukan Pak? Terus kalau Chlorarachniovita dari Chlorarachniopita itu dari
chlorophyta atau bisa dari plantae atau protozoa atau gimana? Itu Nah, sih. berkerabat dekat dengan chlorophyta ya. Nanti kita Iya, lihat Chlorarachnophyta itu ada di mana, kan saya belum menjelaskan. Jadi wajar kalau Naila belum mengerti. Kalau dari gambar nih Naila, ada nggak perbedaannya? kalau dari gambar itu ya Euglenophyta itu hewan ya Pak? Atau Bukan. Dari masih? kloroplasnya. Kamu lihat Oh dari plastidanya nih. chlorophyta. Ini kan plastidanya ada 3 nih. Ilustrasinya bentuknya seperti ini. Jangan dilihat jumlahnya ya. Dilihat dari morfologi atau bentuk dari plastidanya. Kalau di Euglenophyta bentuknya seperti ini. Kalau di Chlorarachnophyta itu bentuknya seperti ini. Sama apa beda bentuk plastidanya? Beda Beda ya. kan? Apa bedanya? Kalau yang Euglenophyta itu dia lebih kecil terus agak bulat gitu. Kalau yang di Chlorarachnophyta Chlorarachnophyta itu dia lebih lonjong, panjang. Terus itu Ada apanya? di tengahnya ada intisel atau ada apa ya? Ada apa yuk ini? Membran sel atau Loh, ini apa? Kalau eh, yang kuning gede ini apa? intisel. Intisel, betul. Kuning gede ini apa? Yang sebelah sini. Intisel juga Pak. Intisel juga. Tapi kalau yang di sini kuning kecil, Intisel juga. bukan. Kan intisel ini. Masa satu sel punya 2 Eh, intisel, kan nggak mungkin. Berarti ini apa? nukleus. Ayo apa yo? Inti? Intisel. Inti Bukan. membran. Inti. Ini apa sih tadi? Ini apa gede ini warna hijau? Klo, klo, apa itu plastida ya tadi? Kloro? Kloroplas. Kloroplas. Betul. Berarti yang kuning ini adalah? Inti kloroplas. Betul. Oh, pinter sekali. Inti kloroplas. Ya. Terus pertanyaan saya, kloroplasnya Euglenophyta punya inti juga enggak? Enggak ada Pak. Enggak ada? Jawab. Tapi Mm-mm. warnanya bukan kayak yang inti klorophyta yang di klorarak. Tapi Dia lebih kayak yang ada yang 3 ini sama ini yang abu-abu mitokondria. berarti kalau kita lihat nih, ini kan sebenarnya intinya juga ya. Cuman dia tidak ada membran inti. Kayak kalau kita lihat yang ini kursor saya kelihatan, nunjuk apa? Kelihatan ya. Iya Pak. Nah, ini kan apa? Ini juga materi genetik kan? Ya, materi genetik atau inti gitu. Tapi dia tidak terselubungi membran inti. Jadi kalau Chlorarachnophyta itu kloroplasnya memiliki inti atau materi genetik plastida dan inti plastida yang Iya. terselubungi oleh membran inti. Sedangkan yang kloro apa ya, plastida, kloroplasnya Gliogenovita itu dia tidak memiliki membran inti. Jadi materi genetiknya ya udah tersebar di cairan plastida. Cairan plastida itu namanya apa sih? Cairannya plastida. Ingat nggak Naila? Lupa. Lupa Pak. Cairannya plastida, terutama kloroplas itu apa namanya? Lupa. Lupa Pak. Saya kasih pilihan, grana atau stroma. Familiar dengan itu? Stroma. Naila pernah dengar istilah stroma sama grana? Belum Enggak Pak. juga. Enggak juga. Masa sih? Kan fotosintesis biologi umum sudah belajar itu sama SPT kemarin. Lupa ya? Ya udah. Kalau yang garis-garis ini itu namanya grana. Oh, ya. Ya, grana itu terdiri dari membran-membran tilakoid. Ya, kalau cairannya itu namanya stroma. Cairannya plastida itu namanya stroma. Nah, materi genetiknya, DNA-nya, DNA-nya siapa? DNA-nya plastida itu ada di stroma. Jadi, plastida atau kloroplas itu punya DNA sendiri. Tuh, ini ada DNA-nya dia. Gitu. Jadi kalau Naila nanti ditanyain organel apa yang memiliki DNA-nya sendiri, nah jawabannya plastida atau kloroplas. Ada satu lagi, mitokondria. Mitokondria itu punya DNA sendiri juga di dalamnya.
Gitu. Cuman DNA-nya tidak terselubungi membran gitu. Ya, dia punya DNA tapi dia tidak terselubungi membran. Oleh karenanya, itu sebenarnya nyambung di sini loh, Naila. Bentar ya. Ya kecilin dulu slide-nya. Dia nggak mau kecil. Nah, ini kan ceritanya kan zaman dulu di teori endosimbiosis itu kan mitokondria kan sebagai apa? Sel prokariotik yang heterotrof kan? Terus dia masuk ke dalam kan? Nah, sebelum masuk ke dalam dia bisa hidup sendiri nggak? Ya iya bisa hidup sendiri. Orang namanya sel prokariotik, dia punya DNA. Selama makhluk hidup itu punya DNA, maka dia bisa hidup. Gitu ya. Syarat makhluk hidup itu harus punya materi genetik minimal DNA atau RNA. Gitu ya. Termasuk ini nih makhluk hidup yang hijau ini kan dulunya kan sel prokariotik yang autotrof. Dia masuk ke dalam sel sehingga dia terjadilah endosimbiosis. Itu ya. Nah, kondisi plastida yang memiliki intinya sendiri yang terselubungi oleh membran inti seperti ini itu namanya nukleomorf. Nukleomorf. Morf itu dari kata bentuk morfik. Nukleo itu nukleus inti, bentukan inti. Nah, namanya nukleomorf. Sampai sini ngerti Naila? Ngerti, Pak. Oke, thank you. Thank you. Semoga ini ya, kamu tidak terintimidasi ya. Dan lebih ngerti lah gitu maksudnya. Jadi, nah ini ada tulisan nih, nukleomorf, ya kan? Dan ini yang dikotain, itu adalah inti yang ada di dalam kloroplas. Nah, ini digedein nih. Nah, oh iya bener nih, ini ada membran intinya di sini. Nah, bentukan seperti itu namanya nukleomorf. Gitu ya. Nah, syarat satu organisme memiliki nukleomorf itu harus melalui 2 kali endosimbiosis. Makanya ini itu adalah endosimbiosis primer atau endosimbiosis yang pertama, dan ini adalah endosimbiosis yang kedua atau endosimbiosis sekunder. Makanya dia memiliki bentukan nukleomorf. Kalau dia tidak melalui sekunder, maka dia nggak mungkin punya nukleomorf. Jadi syaratnya harus melalui minimal endosimbiosis sekunder. Nah, bagaimana dengan yang ini? Endosimbiosis tersier. Bahkan endosimbiosis A, B, C, D, dan seterusnya. Maka yang terjadi adalah selain dia memiliki potensi untuk membentuk nukleomorf, itu membran intinya itu loh, berlapis-lapis. Jadi nggak hanya 2 lapis saja. 2 lapis dari mana? Nih, lapis pertama punyanya si sel prokariotik, lapis kedua adalah punyanya membran host cell atau membran inangnya, sel inangnya. Gitu ya. Maka ketika sudah masuk, oleh karena plastida memiliki 2 lapis membran. Masuk lagi ke sini, berarti jadi berapa lapis membrannya? Jadi berapa? 3, Pak. Hah? 3? 3, betul. Dari mana kok 3? Yang awalnya 2, Pak, gitu ya. Terus dia masuk jadi 3. Sebenarnya 4 ya. Sebenarnya awalnya 4, tapi ada juga yang dia melebur membrannya menjadi 1, sehingga jadi 3, gitu. Jadi dia ini masuk, ketangkep, ini kehitung membran nih, satu lagi nih. Ya kan? Nah, ada juga yang nukleomorfnya atau plastidanya itu tetap mempertahankan 4 lapis membran. Dari mana Pak 4 nih? Jadi plastida sendiri sudah punya 2, ditambah membrannya membrannya selnya, ini 3, masuklah ke dalam, jadi ditambahin membrannya inang jadi 4. Gitu. Jadi Chlorarachnophita itu memiliki 4 lapis membran plastida. Gitu. Tapi kalau yang di yang merah, alga merah, itu macam-macam. Ada yang 3, ada yang 4. Gitu. Kalau tersier berarti dia 6, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau yang alga merah itu macam-macam nih. Ada Cryptophyta, Haptophyta, Straminophils, ada Dinoflagellata, Perkinsid, ya kan? Ada Chromerids, ada Apicomplexa, dan seterusnya. Ini masing-masing kalau kita lihat secara detail ilustrasinya beda banget gitu, beda banget, satu sel dengan sel yang lain sudah pasti beda. Nanti kita akan mempelajari perbedaan-perbedaan dari mereka satu persatu ya.
di next slide. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan tanya dulu deh. Kalau masih ada yang bingung nanti saya jelaskan lagi. Sebelum lanjut ke berikutnya, daripada lanjut kenceng, kalian nggak paham. Gimana? Oke? Oke ya. Bapak, izin bertanya. Ya, Aura, silakan. Di dalam pasida tadi, kenapa intinya Kenapa? sama itu kayak DNA RNA-nya itu tidak gabung di dalam, tapi di dua sisi yang berbeda gitu. Di gimana ya? Coba pelan-pelan tanya. Itu kayak RNA DNA-nya kan ada Materi di pasida genetik, Pak. materi Ya genetik, genetik. materi genetik. Mm-mm. Itu kenapa nggak di dalam intinya? Kan kalau di inti sel itu kan materi genetiknya di dalam inti. Tapi Mm-mm. kalau di plastida Mm-mm. itu nggak di dalam inti materi genetiknya, Pak. Kenapa materi genetiknya plastida tidak jadi satu aja di dalam nukleus gitu Kak pertanyaannya? Bukan. Oh, bukan? Itu kan plastida kan punya materi genetik sendiri ya, Pak. Yes, punya Nah, materi itu genetik terus sendiri. itu yang kuning intinya kan, Pak. Ya, Nah, nukleus. itu kenapa Terus, materi genetiknya nggak di dalam intinya si plastida gitu? kenapa materi genetiknya plastida tidak ikut masuk ke dalam sini gitu, Kak? Kok Iya, jadi ada dua materi genetik, Pak, gitu, Kak? iya, Iya. iya, Pak. Kenapa ada dua materi genetik? Satunya ada nukleusnya, satunya ada membran nukleusnya, satunya nggak ada membrannya. Jadi tercecer di stroma, gitu kan pertanyaannya ya? Iya, Kenapa Pak. hal itu bisa terjadi? Karena, nah ini sebenarnya dia berusaha untuk mempertahankan wujud dari sel awalnya. Sel awalnya ini kan dia masuk ke dalam sel inang ya. Host itu inang, berarti ini sel inangnya. Nah, ketika dia sudah masuk, maka dia mempertahankan bentuk dari nukleusnya yang di awal. Gitu. Sehingga ketika sudah menjadi satu kesatuan endosimbiosis, maka wujud seperti ini masih tetap dipertahankan. Ini ciri khasnya Chlorarachnophita. Gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan intinya melebur jadi satu kesatuan, nggak bisa. Kecuali yang ini ya. Kalau yang ini itu intinya melebur menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan sehingga di sini tidak ada bentukan nukleomorf. Jadi intinya campur jadi satu. Jadi di sini kita tidak bisa membedakan mana inti sel awalnya ya, mana inti asli dari kloroplas. Gitu. Kalau ini kan kita masih bisa mengetahui, oh ini inti asli kloroplasnya, ini inti dari sel awalnya. Berbeda. Dan dia memiliki fungsi yang berbeda juga loh. Nah, nanti kalian akan belajarnya di genetika. Bagaimana inti-inti itu berkoordinasi dalam mengekspresikan satu protein tertentu. Gitu. Kalau inti yang ada di inti sel ini memang fungsinya kan untuk mewariskan sifat ya, untuk mewariskan sifat. Tapi kalau inti yang ada di kloroplas itu sejatinya untuk mengatur regulasi yang ada di dalam kloroplas. Jadi dia mengatur metabolismenya aja dan memerintahkan untuk dia melakukan pembelahan sel, pembelahan organel. Jadi kalau misalkan selnya membelah, itu belum tentu organelnya ikut membelah. Gitu. Dan sebaliknya, ketika organel membelah, belum tentu selnya membelah. Gitu. Makanya kalau kalian belajar reproduksi sel itu kan ada fase-fase tuh. Ingat nggak fase pembelahan sel? Maksudnya fase pembelahan sel itu kan ada fase interfase, ya kan? Terus ada fase apa lagi? G1, ya, fase S, fase G2, baru masuk ke fase mitosis. Mitosis pun dari apa profase, metafase, anafase, telofase, gitu kan? Kalau dulu belajar. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Nanti kalau kalian belajar genetika tinggal di-refresh aja. Jadi materinya bisa lebih advance, bisa lebih dalam lagi. Gitu ya. Aura, terjawab nggak? Terjawab, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Oke, ini siapa itu ilustrasi endosimbiosis primer yang memiliki 3 membran di sini contohnya.
terus endosimbiosis sekunder yang memiliki lebih dari 3 membran. Ini sebenarnya bukan 3 membran, benar-benar 3 enggak ya. Salah satu membrannya dia itu melebur menjadi satu kesatuan. Membran pertama sama membran kedua. Membran inang sama membrannya si plastida itu sendiri. Gitu. Tapi ada yang sih yang mempertahankan menjadi 3 membran. Gitu. Nah, ini Chlorarachnivita, ini Euglenovita. Sekarang kalian tahu bahwasanya Chlorarachnivita ini adalah temannya atau berkerabat dekat dengan Euglenovita. Terus yang alga merah itu punya dinastinya sendiri gitu ya, punya apa istilahnya pohon filogenetiknya sendiri. Dan tanaman modern itu berada di kelompoknya green algae. Satu rumpun. Ya, silakan yang off cam izin di chat ya, silakan. Nah, ini macam-macam plastida kemarin sudah ya. Kita skip aja. Ini bukti bahwa mitokondria dan plastida berasal dari endosimbiosis. Ini tadi ini per list sudah saya bahas satu persatu secara eksplisit baik kemarin maupun barusan gitu ya. Jadi nanti kalian bisa membacanya kembali secara mandiri. Kenapa ini saya seling merah hitam biar enak aja bacanya karena tulisannya kan banyak ya. Saya skip, saya lanjut. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan filogenetik alga ya. Ini masih dalam wawasan plastida ya. Bahwasanya plastida itu adalah organel endosimbiotik dan fotosintesis oksigenik ya. Adalah sifat yang dapat diperoleh. Jadi maksudnya organel plastida ini adalah organel endosimbiotik yang bisa melakukan proses fotosintesis oksigenik gitu ya maksudnya ya. Dan di sini semua alga adalah kimera itu maksudnya adalah unik tapi dia memiliki khasnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir alga itu bentuknya seperti apa. Jadi kalau ditanya apa sih definisinya alga, kemarin sudah dijelaskan sama Pak Ingenpaus. Ingat nggak? Coba satu orang angkat tangan. Apa itu alga? Alga adalah organisme yang bla 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 bla. Coba. Ingat nggak? Angkat tangan. Loh, nggak ada. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa kok. Yang penting aktif. Saya mau nyoba boleh nggak? Anissa, silakan. Yang saya catat itu alga itu bentuknya mirip dengan tanaman dan melakukan fotosintesis, terus menghasilkan oksigen, terus bentuknya itu lebih sederhana. Udah Pak, itu doang saya Lebih catat. sederhana dari tanaman. Berarti dia Iya. tidak memiliki organ seperti tanaman ya. Iya. Oke, jawabannya sudah betul sekali, sudah tepat on point ya. Jadi ada 2 syarat organisme masuk alga. Dia harus mirip tanaman, tapi tidak mirip secara organnya ya. Maksudnya bentuknya tidak mirip itu tidak apa-apa. Terus yang kedua, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis oksigenik. Udah, itu aja. Berarti dia masuk ke alga gitu. Gitu ya. Terus ya ini ceritanya saja, endosimbiosis bla bla bla. Maka pertanyaan besarnya adalah berapa kali proses ini terjadi dan berapa banyak garis keturunan ganggang yang ada. Tadi sudah ya? Sudah. Ini kita lanjut saja. Nah, ini juga teori endosimbiosis saya cuplik dari satu artikel yang menjelaskan kekerabatan secara contoh. Jadi ini benar-benar ada contohnya. Ini cyanobacter masuk ke dalam eukariot, terus dia bergabung menjadi satu kesatuan sel. Jadi satu kesatuan sel, terus dia menjadi satu contoh endosimbion gitu ya. Terus di sini hadir endosimbion yang lain, simbion yang lain, Aleobacter, nanti dia berpotensi untuk join ke sini. Nah, tapi dia nggak join ya. Jadi ini adalah wujud dari representative land plants. Terus ketika dilanjutkan ke endosimbiosis sekunder, ya ini masuk lagi nih ceritanya. Jadi selnya masuk dimakan,
bukan dimakan ya, masuk endositosis, maka dia bisa direpresentasikan memiliki plastida yang membrannya berlapis-lapis. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini ada data atau tabel yang menunjukkan jumlah membran dan jenis pigmennya dan ketersediaan nukleomorfnya ada atau tidak. Kita coba telaah satu persatu, mulai dari green algae dan land plants. Dia 1 derajat itu artinya endosimbiosis primer, karena 1, dia memiliki plastida membrannya cuma 2, karena endosimbiosis primer gitu ya. Pigmen yang dominan adalah pigmen klorofil B. Ada nukleomorfnya nggak? Nggak ada, jelas ya. Kalau land plants kan dia nggak punya nukleomorf. Terus dilanjutkan ke keturunan berikutnya, ada Chlorarachnophita dan Euglenovita. Ya, dia 2 derajat artinya endosimbiosis sekunder. Ya. Terus jumlah membrannya kalau Chlorarachnophita ada 4, kalau Euglenovita itu ada 3. Nah, dari membran plastida aja udah beda. Itu jelas kalau kita sekilas mirip memang Euglenovita sama Chlorarachnophita. Bahkan kalau di mikroskop kita nggak bakal bisa bedain gitu. Jadi kita harus tinjau lebih dalam, menentukan jumlah membran dari plastidanya itu berapa. Baru ketahuan, oh ini kelompok Chlorarachnophita, oh ini kelompok Euglenovita. Gitu. Tapi kalau di praktikum biasa aja, kalau ada sel hijau yang dia memiliki flagel dan bergerak aktif, maka kecenderungannya kita kelompokkan ke Euglenovita. Dengan itu asumsi identifikasi. Jadi masih ada kemungkinan salah dan itu tidak masalah, kan hanya sebatas praktikum. Terus pigmen yang dimiliki sama-sama klorofil B, jadi sama-sama warna hijau ya. Ada nukleomorf atau tidak? Chlorarachnophita yes, euglenoid no. Terus satu lagi, glaucophytes. Glaucophytes itu endosimbiosis primer, membrannya 2. Pigmennya dia tidak memiliki klorofil, adanya PBS. PBS itu apa Pak? Phycobilisom. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini. Ini menarik sekali. Jadi phycobilisom ini adalah ciri khas yang biasa dimiliki oleh plastida yang biasa bukan plastida ya, pigmen plastida yang biasa dimiliki oleh kelompok bakteri. Gitu. Jadi bakteri kalau bisa berfotosintesis itu dia tidak memiliki klorofil sebagai agen fotosintesisnya atau pigmen pemanen cahayanya. Tapi dia punyanya phycobilisom, ini tulisannya kayak gini. Phycobilisom PBS ya. Jadi phycobilisom ini biasa dimiliki oleh kelompok bakteri. Ada nukleomorfnya? Enggak. Jelas enggak ada. Nah, kita lanjut ke red algae. Red algae atau alga merah itu primernya. Sebenarnya alga merah yang primer itu biasanya kecenderungannya ya alga merah biasa. Gitu, yang tidak terendosimbiosis sekunder ya. Jadi dia membrannya 2. Dan lucunya alga merah, kenapa dia merah? Karena dia cenderung tidak memiliki atau minoritas memiliki pigmen klorofil. Dan yang dominan adalah pigmen phycobilisom. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya alga merah itu 1 garis keturunan dengan Glaucophyta dan 1 garis keturunan dengan kelompok bakteri. Jadi Glaucophyta sama alga merah itu memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan bakteri. Nanti kita lihat ya, seberapa dekat mereka. Karena dia hanya masih mempertahankan phycobilisom, tidak menggunakan klorofil. Gitu. Terus endosimbiosis sekunder dari alga merah itu terbagi menjadi sangat banyak kelompok. Di antaranya ada Cryptomonad, ada Straminophil, ini kelompok heterokonta ya. Terus ada Haptophyta, ada Dinoflagellates, Dinoflagellata, ada Apicomplexa. Gitu. Ya. Dan ini lucunya nih, Apicomplexa ini satu-satunya kelompok alga merah, kelompok alga yang berasal dari keturunan alga merah yang tidak bisa melakukan fotosintesis. Sehingga Apicomplexa ini galau dia, mau dimasukkan ke kingdom apa? Kingdom Chromista atau kingdom Protozoa.
Nanti kita lihat ya lebih lanjut ya. Kira-kira api kompleksa ini masuk mana? Makanya di sini pigmen klorofilnya dicoret. Ya memang dia nggak memiliki gitu. Jadi dia nggak bisa fotosintesis. Dan pigmen mereka, Straminophil, Saptofita, Dinoflagellata itu kecenderungan menggunakan klorofil C. Klorofil C itu apa? Klorofil yang biasa atau yang dominan memanen cahaya atau memantulkan cahaya warna kecoklatan atau kekuningan atau keemasan. Gitu. Jadi tidak memantulkan warna hijau, malah warna hijaunya malah diserap sama dia. Gitu. Maka kalau kita lihat di mikroskop, itu kecenderungannya warnanya kuning atau emas. Makanya dia dijuluki sebagai alga kuning atau alga emas. Atau alga api atau alga coklat. Gitu. Yang jelas bukan merah, bukan hijau. Ya. Kalau merah kenapa? Dia kecenderungannya memiliki phycobilisome. Loh Pak, Glaucophytes, Glaucophyta, itu dia punya phycobilisome. Tapi kok tidak berwarna merah? Iya. Karena dia dominan ada pigmentasi yang lain. Red algae juga sama. Red algae itu juga ada dominasi pigmen yang lain, pigmen karotin yang menyebabkan dia warna merah. Sebenarnya phycobilisome itu warnanya lebih ke cayenne ya. Cayenne itu kayak antara biru sama hijau. Cyan tulisannya CYAN ya. Ngerti nggak? Ngerti ya warna itu ya. Jadi makanya biasanya disebut sebagai alga biru hijau. Alga biru juga oke, alga biru hijau juga oke. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya melaju lagi. Oke, masih oke ya? Masih oke ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, sebelum kita melangkah jauh, kita refresh sejenak mengenai beberapa karakter yang dimiliki oleh beberapa apa nih namanya super kingdom ya. Masih ingat nggak berdasarkan taksonomi Ruggiero, super kingdom kita di dunia ini ada dua apa saja? Prokariota sama eukariota, Pak. Pinter. Prokariot dan eukariot. Prokariotik dan eukariotik. Nah, eukariotik ini mewakili super kingdom yang kedua. Nah, super kingdom yang pertama itu ada kingdom bakteria dan kingdom archaea. Nah, ini kita masing-masing sandingkan ya. Ternyata ketiganya sangat-sangat berbeda. Ini pembedanya, dan kalau kita breakdown, ini bedanya seperti ini. Saya tidak membacakan satu persatu, nanti silakan kalian kalau tertarik bisa dibaca sendiri. Yang jelas, ketiganya ini berbeda. Dan ternyata sepertinya ada kajian terbaru yang menjelaskan bahwasannya nanti super kingdom-nya akan berpotensi diangkat kembali menjadi dua super kingdom yang baru. Dan karena ternyata ketika dikaji secara molekuler, jarak kekerabatan antara satu kelompok dengan kelompok tertentu yang levelnya kingdom ini, itu ternyata bisa menjadi satu kesatuan. Itu. Nanti deh kapan-kapan akan coba saya tampilkan ya artikelnya seperti apa. Yang jelas akan dalam waktu dekat akan ada perubahan susunan ini. Jadi ilmunya akan baru lagi karena ilmu taksonomi itu sangat dinamis ya. Itu penyebabnya ada beberapa, kalau saya nggak lupa ya, saya lupa, saya nggak nyimpen artikelnya, tapi saya pernah di-share oleh teman saya yang memang kajiannya ke arah taksonomi. Beliau mencoba memberikan informasi bahwasannya ada kelompok dari Asgard. Tahu Asgard nggak sih? Pernah denger nggak? Yang biasa nonton Marvel? Di film apa? Oh iya, pernah dengar Pak. Di film apa, Vene? Itu Pak dia kayak dewa-dewa apa sih yang orang-orang suku-suku Viking gitu loh Pak. Lupa saya. Dewa-dewa? Iya, seingat saya tuh yang kan Thor bukan? iya kayak Thor. Iya, itu kan Thor itu kan itu Pak dewa ini apa sih Wah, Norse gitu Pak. pinter ngikutin Marvel juga ya. Dan lucunya orang yang nemuin beberapa organisme kunci, itu dia kasih nama karakter-karakter Marvel yang ada di Thor. Makanya itu ada lelucon bahwasanya
supergroup akan dikacaukan oleh bangsa Asgard gitu. Bangsa Asgard itu di situ ada apa itu? Ada Hela, ada Loki, ada Thor. Nah, itu mereka berusaha mengacaukan supergroup dari eukariota dan prokariota dengan kehadiran mereka. Sehingga nanti ke depan kemungkinan akan ada 2 supergroup baru, yaitu bukan eukariota sama prokariota lagi. Ada yang bisa tebak nggak? Insya Allah ini ya, minggu depan coba saya tayangkan artikelnya. Jadi akan ada kelompok Eubacteria dan Eukaryota. Jadi arke ini nanti masuk atau gabung ke kelompok Eukaryota. Gitu. Kenapa? Jadi namanya kalau nggak nanti kalau saya salah, insya Allah akan saya klarifikasi berikutnya ya. Itu kalau nggak salah di Eukaryota. Jadi dia akan jadi satu di Eukaryota. Jadi bakteria ini nanti dia akan berdiri sendiri. Jadi ternyata manusia itu DNA-nya lebih dekat ke arke daripada ke bakteri. Singkat ceritanya seperti itu. Ya, itu perkembangan zaman sih. Jadi kalau misal kalian menemukan satu spesies baru atau satu spesies yang belum terwadahi, genusnya atau familinya bahkan itu kalian bisa kasih nama sendiri. Tapi tetap yang ikuti kaidah penamaan taksonomi. Itu. Tahu nggak ada serangga yang dinamai nama spesiesnya Jokowi? Saya lupa jenisnya apa. Saya jadi penasaran. Kalau saya buka apa itu namanya? Ini kebuka nggak? Nggak ya? Belum, Pak, belum. Oh, ini nih. Saya share screen ya. Saya masih nge-share screen PDF ya. Bentar. Kok tiba-tiba ke sini sih? Oh, ini yang bambu. Ada bambu, terus ada burung. Saya lupa burung apa gitu dinamai Iriana. Lucu. Nanti kalian explore sendiri aja ya, kayak gini-gini. Unik sih. Nah, spesies baru bambu diberi nama Jokowi. Eh, ini Elizabeth Anita namanya. Mungkin beliau sangat ini ya, sangat apa itu namanya? Gemar apa ya istilahnya? Fans, fanatik itu mungkin ya, nggak tahu. Namanya Bambusa Jokowi Wijaya. Jadi nama ilmiahnya Bambusa Jokowii. Tuh. Saya lupa yang serangga itu apa ya namanya ya? Nah, ini ada burung nih. Burung Mizomela iriana widodoae. Nah, ini ada pinang juga nih. Oh, ada pinang nih Areka Jokowi.
Ah. Oke, cukup intermezzo. Kita lanjut lagi. Nanti misalkan Nofri nemu apa? Nemu kodok ya. Sama apa Nofri? Kasih nama Rizky, Pak. Rizky Ae gitu ya. Atau Rizky I. Kalau spesies belakangnya kalau ada akhiran I biasanya harus akhiran I. Atau kalau enggak akhirannya E. Gitu. Venesiae gitu biasanya. Itu sudah aturan penamaan sih. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita flashback. Kalau misalkan ditanya, kira-kira alga itu berarti dia mencakup apa saja? Ini mencakupnya ada prokariota, ada eukariota. Nah, ini prokariota, domainnya ya, atau supergrupnya ya. Super kingdom, sorry. Saya dari tadi ngomong supergroup ya ternyata ya. Aduh, nggak sadar, mohon maaf. Aslinya super kingdom ya, super kingdom, bukan supergroup. Super kingdom. Nah, ini ada prokariota sama eukariota. Kalau zaman dulu itu dikenalnya domain. Tapi sekarang lebih familiar dikenalnya sebagai super kingdom. Kenapa bukan domain? Karena domain itu ya sebenarnya bisa juga sih dikenal sebagai domain karena di atasnya kingdom itu kayaknya juga super kingdom tidak ada gitu ya. Maksudnya nggak kayak misalkan kita bahas Urdu, nah itu di atasnya ada super Urdu, di bawahnya Urdu itu ada sub Urdu. Itu atau misalkan genus ya, di atasnya itu ada super genus, di bawahnya ada super subgenus. Kelas, di atasnya kelas ada super kelas, di bawahnya ada subkelas gitu. Nah, kalau kingdom itu di atasnya super kingdom, di atasnya lagi kan nggak ada. Nah, maka biasanya dikenal juga sebagai domain. Nah, ini mencakup ada berapa divisi? 9 ya, ada 9 divisi. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 bahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 itu maksudnya untuk eukariota, duanya ditambahin prokariota. Nah, apa saja? Ternyata alga ini masuk ke semua ini ya. Jadi kalau di breakdown divisinya ada apa saja. Kemarin kan kita kalau misalkan ditanyain kingdom alga itu apa saja? Oh, kingdom alga itu ada mulai dari plante, promista, protozoa, terus ada apa lagi ya yang belum saya sebut? Sama eubakter, ya nggak sih? Udah komplit belum? Saya ulang, plante, promista, protozoa, sama eubakter. Ya, arke nggak ada, arke nggak ada. Terus fungi apalagi? Fungi kan dia punya kerajaan sendiri. Nah, dari 4 kingdom itu di breakdown menjadi 11 divisi. Nah, kalau yang divisinya eubakter itu ada cyanophyta dan prochlorophita. Ya. Terus ada juga glaucophyta, rhodophyta, heterocontophita, haptophyta, cryptophyta, dinophyta, euglenophyta, chlorarachnophita, dan chlorophyta. Sudah lumayan familiar? Lumayan ya. Lumayan, meskipun masih belum hafal-hafal banget. Nah, ini common name-nya. Kalau cyanophyta itu biasanya dijuluki sebagai alga hijau biru. Karena memang warnanya hijau biru ya, cayenne. Terus prochlorophita ini nggak ada nama umumnya. Maka orang Indonesia kalau nemu ini ya, namanya kita sebut sebagai prochlorophita aja. Termasuk glaucophyta. Tapi glaucophyta baru-baru ini juga bisa disebut sebagai alga biru. Jadi biasanya alga biru itu merujuknya ya ke glaucophyta. Cuman berhubung mikroskopis dan bentuknya hampir mirip dengan cyanophyta, maka untuk mencegah ambiguitas, maka glaucophyta tetap disebut sebagai glaucophyta. Tapi kalau misalkan ada alga biru, maka merujuknya ke glaucophyta. Terus ada rhodophyta. Rhodophyta itu alga merah, ya. Terus ada heterocontophita. Heterocontophita itu lumayan luas cakupannya.
dia ada golden algae, alga pirang atau alga emas, ya. Terus ada yellow green algae, alga hijau kuning, ya. Terus ada diatom. Diatom itu biasanya disebut sebagai alga api kalau di buku-buku SMA, ya, alga api. Terus ada brown algae, alga coklat, gitu. Itu semua masuk ke Heteroconophyta. Terus ada Haptophyta. Nah, Haptophyta itu biasa juga dikenal sebagai kukulitoforid. Nah, mungkin kalian belum terlalu familiar ya dengan kukulitoforid. Jadi ini kelompoknya Haptophyta. Terus ada juga Cryptophyta. Nah, Cryptophyta itu cryptomonad biasanya julukinya. Terus ada juga Dinophyta. Itu biasanya kita kenal sebagai Dinoflagellata. Ya, Dinoflagellata atau kalau misalkan ada yang nyebut Dinophyta yaitu Dinoflagellata. Ini nggak ada hubungannya dengan dinosaurus ya, nggak ada sama sekali. Jadi jangan bayangin Dinophyta itu hidupnya di zaman dinosaurus, nggak ada sama sekali. Bahkan bentuknya juga nggak kayak T-Rex. Ya udah, nanti kita lihat bentuknya kayak gimana. Euglenovita itu Euglenoid. Terus ada kaimnya, makanya saya yakin kalian juga kurang familiar ya dengan kelompok satu ini ya. Ya kenalnya ya udah jadi satu dengan Euglenovita, padahal enggak, padahal beda gitu. Dan ini baru kok ke splitnya Chlorarachnophita dari Euglenovita, nggak terlalu yang lama-lama banget gitu. Jadi karena memang ternyata sejak ditemukan mikroskop elektron gitu ya, maka semuanya bisa membantu lebih dalam lagi untuk kajian lebih lanjut. Ternyata dari morfologi aja sudah beda. Apalagi ketika dicek secara molekuler ya, sudah pasti juga berbeda. Terus Chlorophyta. Chlorophyta termasuk alga hijau. Semua alga hijau, baik mikroskopis ataupun makroskopis, itu masuknya ke Chlorophyta. Oke, ada berapa? Ada 11 ya. Divisinya ada 11. Oke, sekarang kita masuk ke sini nih. Nah, kita belajar silsilah sekarang. Sebelum belajar silsilah, coba saya random pick ya. Saya biasanya suka manggil yang off cam sih untuk memastikan masih mendengarkan atau tidak. Chandra, halo. Kamu ada di sana? Ya, Pak. Ya. Chandra, sebutkan 11 divisi alga, Chandra. Belas divisi alga ya, Pak, tadi, Pak. 11 divisi alga. Apa saja, Chandra? Ini ada Chlorophyta, terus Mhm. Odophyta, Cyanophyta, Glaucophyta, Mhm. Heteroconophyta, Mhm. terus Cryptophyta, Mhm. Dinophyta, lalu ada Rapidophyta, Mhm. terus Xanthophyta, sama yang terakhir eh, Trisophyta, bukan, Pak? Kamu nyebutin berapa itu sudah? Kayaknya terasa satu tadi ya, Pak. Mhm. Satu apa tuh? Apa ya tadi? Phaeophyta, bukan, Pak? Apa? Phaeophyta. Phytophyta nggak ada. Oh, salah, Pak, namanya Phaeophyta. Phytophyta. Ya. Phytophyta. Oke, thank you, Chandra. Itu kamu mencatat atau searching? Searching sedikit, Pak. Searching sedikit.
Ya. Oke, thank you. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini adalah silsilah dari origin of life. Jadi seluruh kehidupan yang ada di muka bumi, itu awalnya dari satu unsur kehidupan, gitu ya. Ini bukan menunjukkan bahwasanya benar-benar garis evolusinya berawal dari satu kehidupan, gini enggak. Jadi ini kajian filogenetik ini itu digunakan untuk menentukan kekerabatan, siapa kerabatnya siapa, gitu ya. Nah, dimulai dari yang paling purba, yang paling awal muncul di muka bumi, itu adalah dikenal sebagai senancestral prokariot. Prokariot berarti selnya tidak memiliki apa? Membran? Membran inti, Pak. Pinter, membran inti. Dia tidak memiliki membran inti. Senancestral itu berarti nenek moyang. Jadi nenek moyangnya prokariotik. Eubacterium. Ya, jadi bakteri tunggal pada waktu itu. Nah, terus berevolusi ya. Ini masih dalam kelompok Negibacteria. Jadi Negibakteri ini asal muasal dari cikal bakal kehidupan. Terus ada klorosom. Klorosom dia berkembang lebih evolusioner membentuk Chlorobacteria. Chlorobacteria dan Hadobacteria ini berkembang lagi ya. Hadobacteria itu sudah bisa menghasilkan fotosintesis oksigenik. Jadi dia sudah bisa melakukan fotosintesis oksigenik. Itu kelompok Hadobacteria. Dan Chlorobacteria dan Hadobacteria ini dalam satu kerabat dekat namanya Eubacteria. Nah, terus dilanjutkan lagi, di tubuhnya sudah mulai berisi lipopolisakarida sama haploid. Nah, sehingga lebih modern lagi menjadi kelompok cyanobacter. Nah, ini cyanobacter. Ini cikal bakal dari cyanobacter. Cyanobacter itu adalah lebih modern dari Chlorobacteria dan Hadobacteria ya. Sehingga cyanobacter ini menjadi prokariot pertama yang memiliki kesempurnaan dalam melakukan metabolisme fotosintesis. Meskipun dia masih tidak memiliki klorofil ya. Jadi dia tidak memiliki klorofil, oleh karenanya dia dijuluki sebagai alga hijau biru atau alga biru hijau atau cyan. Cyan berasal dari kata warna cyan yang artinya hijau biru. Jadi bakteri hijau biru. Nah, ini ada patah-patah ke atas nih. Apa ini maksudnya patah-patah ke atas? Ini masuknya kemana? Nah, masuknya ke sini. Nah, makanya ini di sini ada tulisan kloroplas. Maka dia berperan sebagai endosimbion. Jadi materi yang masuk sebagai endosimbiosis, membentuk kloroplas di dalam sel inang. Gitu. Jadi ini diduga adalah cikal bakal kloroplas yang berasal dari cyanobacter. Terus evolusi lagi, dia punya flagel. Nah, ketika dia punya flagel, maka dia akan berpotensi bercabang. Berpotensi bercabang itu artinya dia sudah mulai membuang metode metabolismenya yang purba. Artinya dia lebih memilih untuk melakukan model metabolisme yang lain gitu. Nah, kalau yang ke kanan ini masih kelompok bakteri. Ini kelompok Sphingobacteria, ada Spiroseta, terus dia ada Planktobacteria. Nah, sampailah ke Proteobacteria. Nah, Proteobacteria ini adalah bakteri sejati. Bakteri sejati yang dia memiliki kemampuan untuk melakukan fermentasi gitu ataupun respirasi oksigenik gitu. Kalau kita kenal metabolismenya bakteri kan ada macam-macam ya. Ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob. Kalau respirasi aerob dia menggunakan oksigen. Kalau respirasi anaerob dia menggunakan materi lain selain oksigen. Nah, itu semua dijumpai di kelompok Proteobacteria. Oleh karenanya Proteobacteria ini bentuknya ada folding membran yang ada di dalam.
Ya. Terus ini ada titik-titik membentuk apa? Mitokondria. Jadi proteobakteria ini adalah endosimbion cikal bakalnya mitokondria. Gitu. Makanya dia masuk di sini. Jadi endosimbiosis pertama adalah dilakukan oleh proteobakteria membentuk mitokondria. Itu ya. Oke, kita lanjut ke arah kiri sekarang. Di sini ada Uribacteria. Ada Uribacteria kehilangan outer membran sehingga jadilah kelompok yang baru. Nah, kelompok baru ini apa? Ini adalah kelompok Unibacteria. Jadi Unibacteria itu kehitung mulai dari Endobacteria sampai ke atas. Gitu. Nah, ada apa saja? Ada Endobacteria, ada Posibacteria. Ini sudah mulai menebalkan dinding selnya, gitu ya. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidupnya, untuk adaptasi di lingkungan yang lebih ekstrim. Nah, naiklah dia semakin berevolusi membentuk Actinobacteria. Actinobacteria ini naik berevolusi lagi, dia memunculkan zat namanya neomuran atau neomurei, yang mana neomuran atau neomurei ini memiliki adaptasi yang luar biasa. Sehingga di sini ini masih berpeluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena secara ancestral neomuran ini masih belum dijumpai. Makanya namanya missing link. Nah, ini potensi banget untuk kalian explore. Nanti calon generasi mikrobiologi ya, bisa nih ngambil di daerah sini. Sebelah kiri ada Archaebacteria. Dia mengembangkan DNA girase sebagai model pertahanan dirinya di tempat yang ekstrim. Nah, ini cikal bakal Kingdom Archaea. Kingdom Archaea ya, di bawahnya prokariotik. Di sini ancestral ini batasan organisme yang memiliki neomura dan tidak memiliki neomura. Jadi yang di bawah ini belum ada neomura, yang ke atas ini sudah memiliki neomura. Tuh, semakin ke atas. Sekarang kita masuk ke era organisme yang memiliki neomura. Evolusi lagi. Nah, ini kenapa nih? Kenapa arke itu nanti bakal dijadiin satu sama kelompok eukariotik? Karena memang sedekat ini, kekerabatannya itu sedekat ini. Jadi nanti pembeda utamanya yang terbaru itu adalah ada tidaknya neomura. Gitu. Jadi yang tidak memiliki neomura itu otomatis akan masuk ke domain bakteria. Gitu. Jadi semua bakteri itu jadi satu domain besar. Sedangkan non-bakteria itu nanti masuknya ke eubacteria. Eubacteria, arke itu bukan bagian dari eubacteria. Jadi nanti saya lupa istilahnya apa. Apakah akan muncul istilah baru yang memfasilitasi penamaan neomura atau tidak gitu ya. Yang jelas ya kita lihat saja nanti ya perkembangan ilmu taksonomi seperti apa. Terus ini kelompok bakteri ya. Nah, ini batas peralihan antara kelompok bakteri dan bukan bakteri. Di sini ada prokariotik. Nah, ini batasnya prokariotik. Di perbatasan prokariotik, kita menemukan kelompok proto-eukariota. Namanya pro itu awal. Ya, awal banget, cikal bakal gitu ya. Tapi dia ada organismenya di sini. Jadi proto-eukariota itu adalah kelompok yang dia secara fisik memiliki prokariota, tapi secara metabolisme sudah mulai berjalan ke arah eukariota. Makanya dia masuk ke area eukariota. Itu. Nah, disinilah endosimbiosis pertama terjadi. Jadi mitokondria masuk ke dalam sel melalui mekanisme endosimbiosis, sehingga terbentuklah ancestral atau sen ancestral dari eukariotik pertama. Jadi eukariotik pertama itu kita sebut sebagai eukariotik uniciliata. Kenapa namanya uniciliata? Karena eukariotik pertama ini sudah memiliki flagel. Gitu ya. Jadi flagel itu sejak kapan sih munculnya? Ingat ya, flagel itu munculnya dari sejak
area bakteri ini. Nah, di sini nih. Nah, jadi mulai dari Uribacteria sampai ke atas itu sudah punya flagel. Cyanobacter itu tidak memiliki flagel. Jadi bakteri yang tidak memiliki flagel itu adalah kelompok bakteri fotosintetik, termasuk Cyanobacteria, Hadobacteria, dan Chlorobacteria. Ini Chlorobacteria bukan berarti bakterinya warna hijau, enggak ya. Chloro itu diambil dari klorosom. Klorosom itu bukan plastida ya. Klorosom itu satu materi organel yang terbuat dari membran, gitu ya, memfasilitasi proses metabolismenya dari Chlorobacteria. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama kloroplas. Oke, lanjut. Lanjut lagi ke atas. Ya, kita tadi sampai ke eukariot. Eukariot bercabang nih, membentuk dua kubu. Uniciliata yang awalnya satu flagel membentuk dua kubu. Ada Uniconta. Uniconta ditandai dengan adanya satu flagel atau satu centriole and cilium. Jadi satu flagel yang terikat atau yang berakar pada satu centriole atau satu cilium. Jadi ini ilustrasinya, gambarnya flagelnya cuma satu. Nah, kalau yang biconta, namanya bi ya, namanya bi itu dua. Berarti dia memiliki dua cilium, dua cilia. Bukan cilium itu bentuk tunggalnya ya, bentuk jamaknya pluralnya itu namanya cilia. Nah, ciliumnya ada dua. Ada younger cilium yang ukurannya lebih panjang, dan older cilium yang ukurannya lebih pendek. Atau berkembang sesuai dengan evolusinya. Artinya kelompok biconta itu selnya kecenderungannya memiliki kemampuan untuk mengekspresikan lebih dari satu cilium. Lebih dari satu cilium. Loh Pak, manusia itu selnya punya flagel apa enggak kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kan manusia masuk ke animal ya. Animal itu ada di kelompok mana? Di kanan atau di kiri? Di kiri ya. Nah, ini animal. Ini fungi di sini. Animal, fungi di sini. Nah, kira-kira manusia itu flagelnya satu atau banyak? Selnya di selnya. Satu ya. Contohnya apa? Sel manusia yang memiliki satu flagel. Pak, maaf saya mau jawab boleh? Boleh lah, boleh lah. Ini pertanyaan terbuka kok. Mungkin sel sperma Pak ada flagelnya. Ya, betul. Sel sperma ada flagelnya. Nah, itu kenapa animalia itu masuk ke Uniconta. Pertanyaannya lagi, apakah semua sel manusia berflagel, Najmi? Iya, mungkin Pak. Tuh, sel darah kita berflagel, tah? Oh iya, enggak. Tuh, sel tulang, sel kulit, Enggak, berflagel enggak? Oh, enggak. enggak dong. Jawabannya tidak. Ya, Pak. Ya, maka dari itu definisi uniconta sama biconta, kenapa kok ini ada satu flagel dan di sini dua flagel, itu definisinya lebih ke memiliki kemampuan untuk mengekspresikan. Jadi kalau tidak mengekspresikan, tidak apa-apa. Paham nggak, Najmi? Pak, paham Pak. Kayak misalkan tumbuhan, masa sel daun semuanya punya dua flagel? Enggak ya. Jadi dua flagel itu di mana, Pak? Nanti kita akan bahas. Apakah kelompok tumbuhan itu terfasilitasi untuk membentuk dua flagel atau hanya cuma satu flagel? Tapi kecenderungan dominan spermanya tumbuhan itu ada dua flagel. Nanti kita buktikan. Makanya dia masuk ke biconta, beda dengan animalia. Kalau fungi, fungi itu sel sporanya, bukan sel spora ya, sel gametnya itu memiliki kemampuan untuk membentuk flagel juga. Tapi flagelnya flagel tunggal. Makanya dia satu kelompok namanya Opisthoconta. Gitu. Di bawah naungan Choanozoa. Jadi Choanozoa, animalia, dan fungi itu sangat-sangat dekat sekali. Oleh karenanya, kita itu lebih gampang hidup bersimbiosis dengan jamur. Pernah lihat film
zombie yang terinfeksi jamur itu apa sih namanya? Lupa aku. The Yang Last game, of yang Us, Pak. game. The Last of Last Us. of Us, Last of Us. Kok tahu, Vene? Main kah atau nonton filmnya? Tahu aja sih Pak karena sering lewat di sosmed. Nonton episode pertama berarti Last of Us. Iya Pak, nggak nonton ini doang sih, klip-klipnya doang Pak. Nah, itu kan di situ sebenarnya apa? Produsernya terinspirasi dari evolusinya fungi ya, yang ternyata berkerabat dekat dengan animalia. Jadi ada potensi kita itu nanti akan berfusi atau menjadi satu kesatuan yang utuh atau bersimbiosis ya, kayak layaknya endosimbiosis dengan jamur gitu. Jadi ada potensi kita akan jadi zombie gara-gara jamur gitu, bukan gara-gara virus. Nah, kalau virus berpenetrasi dengan kita itu juga bisa, cuman butuh spesifikasi yang sangat luar biasa. Misal kenapa kok butuh spesifikasi yang luar biasa? Misal ada virus influenza tapi mendaratnya di kulit kalian, kalian bersin-bersin nggak? Enggak kan? Enggak ya. Nah, sesederhana itu ternyata. Jadi virus itu harus benar-benar, kalau misalkan virus influenza harus menemukan inangnya, yaitu sel mukosa hidung. Itu. Kalau misalkan virus apa lagi nih? Rabies gitu ya. Nah, itu harus masuk ke darah. Tapi kalau dia cuma mampir di kuku kita ya nggak apa-apa lah. Kita nggak kenapa-kenapa gitu. Gitu ya. Nah, tapi kalau fungi menginfeksi kita, misalkan nempel di kulit aja, ya berpotensi kan? Panu misalkan, kadas, kurap, butuh air, gitu ya, dan seterusnya. Ada lagi tuh kalau nempel di mukosa dalam jadinya sariawan. Gitu. Jadi lebih gampang fungi itu menyerang kita. Jadi, aduh nggak bisa bayangin kalau fungi itu memiliki kemampuan evolusi lebih kencang daripada manusia. Sehingga bisa jadi fungi yang akan mengambil alih dunia, bukannya manusia. Nah, itu intermezzo film aja sih. Mungkin nggak terjadi, nggak tahu ya. Tahu. Kita tidak bisa memprediksi masa depan. Tapi kalau dibilang berpotensi, ya harusnya berpotensi. Gitu. Karena fungi juga memiliki kemampuan untuk adaptasi. Yang proses adaptasinya ternyata setelah diteliti, mekanismenya hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada amoebozoa, jelas ya. Maka dari itu amoebozoa, animalia, fungi itu satu kelompok menjadi unikonta. Kalau bikonta, nah ini rame nih bikonta nih. Jadi syarat dia masuk ke bikonta itu harus memiliki ini ya. Ada ciliary gliding, ada kinesin 17 dan seterusnya. Terus dia berarti masuknya ke Excavata sama Rhizaria. Gitu ya, Excavata sama Rhizaria. Excavata sama Rhizaria itu bagian dari apa? Kabozoa. Kabozoa bagian dari apa? Kabozoa bagian dari protozoa. Namanya zoa-zoa ya, jelas protozoa. Jadi protozoa itu mencakup kabozoa dan apuzoa. Ini protozoa, kingdom besar protozoa. Oke, lanjut. Nah, ternyata protozoa itu sebenarnya tidak di sini doang ya. Jadi protozoa itu bahkan amoebozoa itu kelompok protozoa loh. Kingdom protozoa. Kenapa sih amoebozoa tidak jadi kingdom sendiri? Nah, itu ya, itu kajian dari taksonomi. Ya, karena amoebozoa, excavata, Rhizaria itu tidak memiliki kemampuan atau memiliki kekurangan syarat untuk naik sampai ke kingdom. Nah, itu nanti sebenarnya kalau kita belajar nanti ya, semoga di evolusi diajarin. Saya nggak tahu benar materi evolusinya apa, tapi yang jelas saya dulu dapat materinya di evolusi. Kenapa kok ada kingdom, kenapa kok ada genus, kenapa kok ada spesies dan seterusnya. Gitu. Nah, di sini itu ada kloroplas ya. Nah, kalau kita perhatikan nih, Chromista kena kloroplas nggak? Enggak ya. Dia kenanya cuman plastida. Sebenarnya kloroplas ini 11-12 dari plastida. Jadi plastida pertama yang muncul di sel eukariotik itu adalah kloroplas. Ketika sudah terbentuk kloroplas, maka dia bisa diferensiasi menjadi plastida yang lain. Misalkan kayak elaioplas, tonoplas, kromoplas, plas yang lain gitu ya. Nah, itu cikal bakalnya adalah kloroplas. Gitu ya. Semoga kalian ingat ya, waktu materi ini apa itu namanya SPT.
SPT harusnya sudah dijelaskan. Nah, ini ada Chromista sama Alveolata. Chromista, Alveolata. Itu dia masuk ke Kingdom Chromista. Sebenarnya, zaman dulu itu ada gagasan Alveolata itu jadi kingdom sendiri. Tapi ternyata dia tidak cukup besar untuk menjadi kingdom gitu. Sehingga dia masuk ke kelompok Chromista. Pun sama, Chromista itu tidak cukup besar untuk menjadi kingdom. Tapi dia jauh lebih modern daripada Alveolata. Dan dia mencakup keseluruhan dari kelompok Chromista dan Alveolata. Sehingga sebenarnya lebih cocok penamaan kingdomnya itu adalah Chromalveolata, bukan Chromista. Jadi Chromalveolata itu mencakup Chromista dan Alveolata. Jadi kalau misalkan ada taksonomers ya atau ahli taksonomi yang menggunakan istilah Chromalveolata sebagai kingdomnya, itu tidak masalah. Itu ya. Tapi Protista itu tetap ya mencakup Cabozoa, Apuzoa, dan Amoebozoa. Gitu. Nah, tibalah saatnya di ujung paling organisme paling modern dari Bikonta adalah Plante juaranya. Tidak lain, tidak bukan. Ini sudah paling ujung sekali. Jadi dari kelompok Bikonta itu kerajaan paling besarnya adalah Plante. Kalau Unikonta, kerajaan paling besarnya adalah Animalia. Kalau fungi itu belok ke kanan, itu artinya ada peluang untuk mengambil alih dunia selain manusia. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Menarik ya kalau belajar filogenetik ya. Akhirnya kalian tahu bahwa makhluk hidup di dunia ini tidak hanya kita saja ya. Maka kalian kalau punya apa-apa, punya mobil, punya rumah, janganlah sombong ya menjadi manusia. Punya gelar SSI besok ya, jangan sombong ya. Gitu. Masih ada makhluk hidup yang lain yang performanya jauh lebih keren dibandingkan manusia. Ada pertanyaan? Saya pernah mengajar ini, itu ada mahasiswa yang bertanya, Pak, berarti kalau misalkan ada, ini kan kita tinggal di bumi ya Pak, ini kan origin of life ya. Mungkin nggak kalau di Mars, itu juga memiliki filogenetiknya sendiri. Atau kalau nggak planet lain lah, atau galaksi lain mungkin ada satu planet yang memiliki filogenetiknya sendiri. Nah, itu sudah masuk ke ranah ilmu astrobiologi. Itu menarik. Kalau kalian nganggur gitu ya, punya banyak nganggur, punya banyak waktu, itu kalau mau mengkaji ke sana itu sangat-sangat keren. Di kampus-kampus lain itu biologinya itu sudah biologi advance lah. Saya kayak Indonesia selama ini ngapain aja ya? Kayak saya nggak bisa cerita banyak karena direkord ya. Saya takut disebar. Jadi ya itu ya. Jadi kayak ya Indonesia masih berkecimpung dengan politik, dengan perselisihan antar kelompok-kelompok tertentu gitu. Sedangkan kalau di luar negeri itu mereka sudah mengkajinya sudah sangat-sangat advance. Bahkan kalau kajian biologi sintetik pernah dengar? Bikin DNA buatan, xenobiologi, wah itu keren banget sih. Itu keren banget. Rekayasa genetik, terus sampai kayak yang berusaha advancing ke arah cloning gitu ya. Wah itu keren sih. Bahkan XNA pernah dengar? Wah itu ternyata DNA itu tidak hanya purin, adenin, sitosin, guanin gitu. Dan lain-lain ternyata bisa dieksplor lebih dalam lagi. Gitu. Astrobiologi sih saya yang keren sih kayaknya kalau saya jadi mahasiswa dulu jadi mahasiswa lagi bakal eksplor itu. Di sisi lain saya suka astronomi tapi tidak terfasilitasi. Saya tercemplungnya di biologi jadi kayaknya meneliti alien seru sih ya. Oke, ada pertanyaan? Saya terlalu banyak intermezzo karena ya biar ini aja sih, chill aja ya. Apa-apa ya. Ada pertanyaan silakan. Bapak, izin bertanya. Dulu tuh Iya, Aur. waktu saya
SD kalau nggak salah guru saya tuh pernah bilang Kingdom Virus itu kayak sempat pernah dibuat gitu. Kenapa sekarang udah nggak ada ya Pak? Virus Menarik, menarik. masih. Kita, ya Aura, kita dari tadi belajar origin of life, tapi nggak ada virus ya. Terus virus itu makhluk apa ya, Pak? Apakah virus itu adalah invasi alien yang dipropagandakan oleh elit global gitu? Bahasanya berat banget. Atau jangan-jangan selama ini itu virus adalah akal-akalan Rothschild dan PBB dan siapa? Enggak ya, enggak. Itu intermezzo saja. Ya, virus itu nyata adanya. Kalau tertarik, saya memfasilitasi mata kuliah namanya virologi tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Ya karena ekspertis saya tumbuhan. Saya nggak berani berbicara tentang virologi pada umumnya, maksudnya general virology, kayak virus yang menyerang ke hewan, virus yang menyerang ke jamur gitu ya, kayak virus rabies, virus HIV, kayak gitu-gitu, virus COVID. Saya masih belum berani, meskipun pada prinsipnya basic knowledge-nya itu sama sebenarnya. Nah, saya tertarik hal itu. Oleh karenanya saya waktu dulu magister, saya tesisnya mengenai plant virology. Tapi nggak jauh-jauh sih dari plant tissue culture. Jadi kayak memproduksi tanaman yang free virus, high quality of free virus plants gitu loh. Jadi yang kayak, oh pokoknya saya jadi lulus SSI atau lulus MSI itu ilmunya nggak boleh biasa aja gitu. Saya idealisnya dulu seperti itu. Jadi kayak yang, oh teman-teman saya dapat proyek dari dosen gini A, B, C, D gitu ya. Otomatis kan nanti kalau lulus dia akan bersaing dengan dosennya sendiri nggak sih? Gitu. Saya batinya dalam hati kayak gitu. Jadi kayak yang oke, saya ikut Pak dosen A, Pak dosen B, Bu dosen A, Bu dosen B mengerjakan proyek beliau, dapat funding dari beliau dan seterusnya. Enak memang, selesai cepat, funding selesai gitu. Tapi ya lulus, nah bisa jadi nanti artikelnya diklaim beliau dan kamu nggak boleh ini, nggak boleh menuntut karena memang itu proyeknya beliau gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kalian berkeinginan untuk menjadi ekspertis di bidang itu. Misalkan, who knows ya, kalian ternyata jadi dosen, ternyata jadi peneliti, atau bahkan yang lebih tinggi derajatnya. Kementerian Pendidikan mungkin, siapa tahu ya kan. Nah, itu karya kalian gitu. Jangan sampai orang lain mengklaim kalian. Itu aja sih. Maksudnya ya kalau kalian terpaksa seperti itu ya nggak masalah juga. Itu kan pilihan. Saya berpikir seperti itu waktu itu. Konsekuensinya adalah ya kita nggak punya backingan gitu. Jadi artinya riset itu based on our idea, our origin idea gitu ya. Terus kita jalan sendiri, nggak ada yang backup dana dan sebagainya. Saya waktu itu apply ke satu perusahaan dan perusahaan setuju dengan ide saya, akhirnya saya bergerak gitu. Dan full funded dari satu perusahaan BUMN pula, kan luar biasa. Jadi saya nggak ikutin saya karena itu akhirnya saya ilmu hasil skripsi saya benar-benar dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Jadi langsung applied of research gitu loh. Jadi kayak kebanggaan sendiri. Ya semoga adalah 1-2 orang gitu ya yang kalian ke sana itu keren banget, keren banget. Tapi kalau ikut proyek dosen juga keren banget juga, sebenarnya keren banget juga. Tuh. Yang penting kalian bisa explore kemampuan kalian, gitu sih. Jadi balik lagi virologi tumbuhan, ya itu kalau tertarik kita akan belajar di situ lebih detail sih mengenai apa itu virus. Benar-benar nanti kita breakdown virus itu sebenarnya seperti apa, isinya kayak gimana, kok bisa dia menjadi benda mati dan benda hidup. Virus itu bukan benda hidup ya, makanya dia nggak masuk ke sini. Virus itu bukan makhluk hidup. Karena syarat makhluk hidup apa, Aura? Syarat makhluk dikatakan hidup kalau
Apa Aura? Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Pak, saya Ya, Najmi, saya boleh. jawab, virus itu dikatakan makhluk hidup kalau dia menempel pada inangnya mungkin ya, Pak? Oh, tidak. Oh, tidak. Salah. Saya yakin itu yang kalian terima sejak SMA, ya kan? Tapi nanti kalau kita belajar virus lebih dalam, mungkin di mikrobiologi sih agak akan disinggung sedikit, surface knowledge aja dari virus, dan itu bagus untuk permulaan gitu. Tapi kalau kalian benar-benar tertarik, bisa coba ambil virologi tumbuhan. Insya Allah korelasinya ke virologi hewan juga match sih sebenarnya. Harusnya. Gitu. Jadi balik lagi, apa syarat makhluk hidup? Najmi belum menjawab. Bergerak, Pak. Oh iya, bergerak. Kalau tisu bergoyang-goyang ketiup angin itu juga bergerak loh. Bernafas. Apa? Feel free untuk menjawab teman-teman yang lain. Ini pertanyaan biologi umum atau bahkan pertanyaan anak kelas 7 SMP loh, perasaan. Sebutkan syarat organisme dikatakan hidup atau makhluk dikatakan hidup. Masa nggak bisa jawab? Mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan. Satu, oke, betul, mengalami pertumbuhan. Terus yang lain, terima kasih Anissa sudah menyumbang. Beradaptasi, Pak. Beradaptasi, Salma. Oke, betul, beradaptasi. Terus, Memiliki sel, Pak. memiliki sel. Tubuhnya Enggak ya, terdiri Pak? at least satu sel gitu. Enggak, sel itu kita bicaranya morfologi berarti, Nausyan. Itu bukan bagian dari syarat makhluk hidup. Kalau nggak ada sel, terus apa? Hampa dong. Wujudnya apa? Kalau nggak ada sel. Ya kan? Hampa dong. Siapa tadi yang nyeplos jawaban? Bereproduksi. Reproduksi. Syahra, betul. Reproduksi. Masih 3 nih. Tumbuh, adaptasi, reproduksi. Apalagi? Ada 7 sebenarnya syaratnya. Reaksi Duh, terhadap banyak banget ya. rangsangan, Pak. Faktor terhadap rangsang itu bagian dari adaptasi juga di split oleh beberapa ilmuwan. Fine, kita hitung sebagai 4 ya. Fauzia, terima kasih. Siapa lagi? Siapa lagi Membutuhkan nutrisi, Pak. yang mau jawab? Membutuhkan nutrisi, betul Viola. Iyalah, kalau nggak ada nutrisi ya dia mati. Untuk apa? Bermetabolisme ya. Jadi nutrisi korelasinya dia masuk ke metabolisme. Jadi syarat dikatakan hidup ketika dia masih memiliki kemampuan untuk bermetabolisme. Ada 5 sudah disebut. Kurang 2 lagi. Melakukan ekskresi, Pak, mengeluarkan. Ekskresi, nice, betul Najwa. Hasil dari metabolisme itu adalah sampah. Hasil sampingnya maksudnya, bukan hasil aslinya. Hasil aslinya kan nutrisi itu sendiri, tapi hasil sampingnya adalah sampah. Sampah itu harus dibuang. Nah, proses pembuangan sampah hasil metabolisme itu namanya ekskresi. Betul, 6, kurang 1. Pinter-pinter ternyata. Sama bernafas, Pak. Nafas bagian dari metabolisme, tadi sudah. Bernafas, makan, minum itu bagian dari metabolisme. Fotosintesis, fermentasi itu bagian dari metabolisme. Tadi sudah disebut Viola, membutuhkan nutrisi. Itu satu kesatuan. Satu lagi. Berevolusi, Pak. Berevolusi. Tidak ya, evolusi itu bagian dari adaptasi. Sometimes evolusi yes, tapi kalau makhluk hidup tidak melakukan evolusi, it's okay. Nggak masalah. Apalagi? Tadi pertumbuhan perkembangan udah belum ya, Pak? Jadi satu bagian, satu kesatuan, tumbuh dan berkembang. Terhadap rangsangan sudah belum? Sudah tadi, iritabilitas sudah. Iya, sistem kompleks bukan, Pak? Kenapa, Chandra?
Ya, sistem pengaturan yang kompleks. Sistem pengaturan yang kompleks. No ya, no. Ini kalau kita lihat di slide ada eubacterium, dia sederhana sekali. Cuma punya ribosom, membran plasma, materi genetik, udah, that's it, selesai. Sangat sederhana. Origin. Apa lagi? Punya komponen seluler kayak membran plasma sama organik. Punya komponen seluler. Enggak kayaknya. Itu bagian dari wujud atau morfologi tadi sudah disampaikan oleh siapa tadi ya? Raushan ya tadi ya. Oke. Izin jawab lagi, Pak. Oh ya, boleh. Menjaga keseimbangan antara internal sama eksternal. Menjaga keseimbangan antara internal dan eksternal. Menjaga keseimbangan antara internal dan eksternal. Kayak gimana itu? Adaptasi maksudnya? Kayak waktu itu Pak Adi ngajar kayak sel, Pak. Kayak sel, satu sel. Dia tuh kalau anggap aja sel itu rumah. Terus kalau rumahnya itu kosong, nggak ada perabotan, berarti dia itu mati. Dikatakan mati karena nggak ada di isinya tuh dalamnya nggak ada. Tapi kalau sel itu di lingkungan yang pokoknya nggak bisa beradaptasi sama lingkungannya, berarti dia juga mati karena dia nggak punya eh, dia nggak punya alat kayak buat menyeimbangkan lingkungan sekitar itu. Sebutannya ho- homeostatis. Merepet-merepet sedikit. Saya paham maksudmu. Merepet-merepet sedikit. Kalau dituliskan dalam satu kata, apa? Mampu menjaga Satu keseimbangan kata, internal. bukan satu kalimat. Satu kata. Berarti itu, Pak, homeostatis. No. Homeostatis itu part of-nya satu kata tersebut. Keseimbangan. No. Masa kalau ujian nyebutin satu kata, ceritanya satu kalimat, satu paragraf bahkan tadi kamu. Dikit lagi. Kita skip. Kita jadikan ini misteri, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita jadikan misteri. Saya jawab saja ya. Oh, Najmi mau mencoba. Statis mungkin Pak, stabil gitu. No, kan ada konsep evolusi. Masa iya monyet tetap jadi monyet? Iyalah monyet tetap jadi monyet ya. Enggak, maksudnya kalau statis itu bayi monyet dia akan selamanya menjadi bayi monyet kan nggak gitu. Dia akan tumbuh dan berkembang. Tadi sudah tuh syarat pertama dari Anissa. Jadi makhluk hidup nggak mungkin statis. Oke, langsung saya jawab ya. Jawabannya adalah fisiologis. Jadi, dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses fisiologis. Jadi, homeostatis itu bagian dari fisiologis. Ya, kalau adaptasi, sometimes yes, itu part of adaptasi juga, karena di sana ada adaptasi fisiologis. Cuman, mekanisme adaptasi harus ada interaksi dengan lingkungan. Tapi kalau fisiologis, itu lebih cenderung dia melakukan interaksi antara komponen-komponen yang ada di dalam dirinya sendiri. Bagaimana dia merespon dan memberikan respon ya, bagaimana dia berinteraksi dan memberikan respon terhadap hal yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Tadi contohnya kayak hemostatis. Terus bagaimana dia kalau misalkan berusaha untuk resisten terhadap zat asing gitu. Ya, bisa dibilang kalau kita alergi itu bagaimana sih responnya?
Terus kalau kita kemasukan makanan, bagaimana respon tubuh kita? Makanan itu maksudnya ketika kemasukan nasi sama kemasukan rumput, di perut kita apa yang terjadi? Pasti mekanismenya berbeda kan? Nah itu maksudnya fisiologis ya. Ya sometimes itu masuk ke adaptasi juga. Oke, cukup ya? Cukup. Sebenarnya ada pertanyaan menarik sih. Kalau misalkan kita mengkaji lebih dalam mengenai alam yang berbeda, kayak alam goib misalkan, ini serius, saya nggak bercanda. Itu, adakah silsilah seperti ini, origin of ghosts maybe? Of classification of ghosts? Nah, ilmu yang menaungi itu adalah ilmu metafisik. Gitu. Jadi 11-12 dengan origin of life, yang mereka ada kajiannya ke sana, cuman mereka mengkaji hal yang tidak hidup. Oleh karenanya kita sebagai ilmuwan, calon ilmuwan biologis harus mengenal syarat-syarat satu organisme itu dikatakan hidup. Kalau tidak memiliki salah satu dari 7 tadi, maka kita bisa antarkan organisme tersebut ke dunia sebelah. Gitu. Maksudnya seperti itu ya. Dunia sebelah itu tidak hanya spirit ya, tapi juga virus. Virus itu dunia sebelah juga. Tapi virus itu tidak masuk ke spirit. Virus itu masuknya ke real thing. Real thing itu fisik. Jadi real fisik, bukan metafisik. Gitu. Nah, virus itu tidak memenuhi kriteria syarat yang tadi semua disebutkan 7-7-nya bahkan. Ya nggak? Jadi kalau kalian sebut apakah virus itu tumbuh? Tidak. Apakah virus itu beradaptasi? Tidak juga. Apakah virus bereproduksi? Tidak juga. Virus itu tidak bereproduksi ya. Apa yang dilakukan virus untuk memperbanyak diri namanya apa? Ada yang tahu? Replikasi, Pak. Yes, nice. Replikasi. Kok tahu? Kok bisa Ingat aja maksudnya? deh, Pak. Ingat aja materi-materi yang Oh SMP. iya, pinter. Kadang siswa-siswa itu mikirnya virus itu melakukan reproduksi. Padahal tidak. Virus itu bereplikasi. Kenapa bereplikasi? Karena dia tidak memiliki bagian atau alat reproduksi. Bahkan kalau kita membahas bakteri, itu dia memiliki alat reproduksi. Gitu. Saya nggak akan tanya alat reproduksinya bakteri kayak gimana. Itu nanti dibahas di mikrobiologi, nanti lebih panjang nanti. Oke, terjawab ya. Tadi siapa sih yang tanya tentang virus? Aura, Pak. Oh, aura. Iya, ini semua gara-gara aura nih. Intermezzonya jadi panjang banget. Oke, tapi insightful ya. Maksudnya apa yang saya ceritakan semoga menambahkan wawasan ke kalian. Tuh, sebenarnya kalau kalian sudah menguasai tadi, silsilah tadi, harusnya semua ini sudah bisa dijawab sih. Artinya, mulai dari asal-usul apapun gitu ya. Next, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan ya bagaimana silsilah ini terjadi. Ya, di sini cerita tentang, ini cerita-cerita aja sih, cerita asal-usul Neomura itu seperti apa. Ya awalnya Negibacteria dan seterusnya, Uniconta itu seperti apa gitu ya. Ini tadi sudah saya ceritakan semua sih. Tinggal nanti kalau kalian kepo silakan baca sendiri aja. Nih, Apuzoa, kenapa dia masuk ke Bikonta, terus akhirnya diturunkan menjadi 4 kerajaan besar, yaitu Animalia, Fungi, Plante, dan Chromista. Dan waktu itu protozoa tidak menjadi bagian dari kerajaan atau kingdom gitu ya, karena ya dia tersebar, gede banget gitu. Para ilmuwan bingung, ini mau dijadiin kayak gimana nih? Oh ya udah deh, kita fasilitasi protozoa tapi secara eksplisit, tidak secara tertulis jelas. Tadi loh, Cabozoa, Apuzoa, sama Abuzoa. Nah, sekarang kita intip, tidak bahas sekarang gitu ya, karena waktunya sudah habis, ternyata 1959 tidak terasa, tentang
macam-macam cyanobacter atau istilahnya proalga. Kenapa disebut sebagai proalga? Pro itu artinya purba atau sederhana. Jadi alga purba, alga yang benar-benar cikal bakal alga paling sederhana wujudnya. Tadi kalau kita lihat di sini, ada apa saja sih? Ada cyanobacter sama prochlorobacter kan? Ya, bakteri ya. Nah, kalau di sini, cyanobacter itu terdiri dari memiliki 3 model atau 3 bentuk morfologi ya. 3 morfologi utama yang merepresentasikan cyanobacter. Ada cyanobacterium, ada Phycobacterium, dan ada Phycobacterium yang lain. Ya, terima kasih Nofri. Saya juga sudah ini. Terima kasih. Nah, ini bentuk-bentuknya sedikit saja ya. Ini bentuk-bentuknya. Kalau yang A ini cyanobacter, dia sangat sederhana kalau kita lihat. Di sini ada Phycobilisum. Phycobilisum tadi apa? Tadi apa Aura Phycobilisum? Pigmen itu, Pak. Yang warnanya apa? Sian? Ya, pigmen fotosintesis. Iya, Tapi warnanya nggak hijau. iya, Pak. Ya, betul. Nah, sini masih pakai Phycobilisum. Phycobilisumnya itu nempel di membran. Ya, Phycobilisumnya itu nempel di membran sel, bukan membran inti. Dia nggak punya membran inti ya. Jadi isinya ya udah materi genetik sama sitoplasma. Jadi dia menggunakan membran selnya untuk fotosintesis. Jadi bakteri yang punya kemampuan untuk fotosintesis dia nggak pakai kloroplas, tapi dia pakai membran selnya karena di membran selnya punya Phycobilisum. Jadi dia tetap bisa melakukan fotosintesis. CM itu sitoplasmic membran, OM itu outer membran atau membran luar. Jadi istilahnya ini outer membran luar, ini membran dalam. Nah, membran luar sama membran dalam itu dipisahkan oleh dinding murin. Nah, ini loh, maksudnya murin itu adalah neomura tadi loh. Gitu. Jadi kalau ada dinding ini berarti tandanya oh dia adalah bakteri modern. Bahasa bakteri modern itu ditandai dengan adanya dinding peptidoglikan. Pernah dengar nggak? Peptidoglikan itu kan dindingnya bakteri ya, khas ya. Nah, itu salah satu kontennya adalah murin. Nah, kalau yang B, Phycobacteria, ini lebih modern. Dia sudah ada lipatan membran di dalamnya. Sehingga Phycobilisumnya tidak lagi nempel di membran plasma, tapi di folding membran atau lipatan membran yang ke arah dalam. Terus dia punya thylakoid center. Nah, ini cikal bakal thylakoid nanti. Nah, yang C, Phycobacteria, ini sudah benar-benar tidak menggunakan Phycobilisum. Jadi, dia sudah mempunyai thylakoid. Thylakoidnya sudah jelas. Nah, ini masuk ke area prokloron. Prokloron itu kelompok Prochlorococcus atau Prochlorophyta. Jadi ini cikal bakal bakteri alga modern. Gitu. Tapi bukan berarti ini berevolusi menjadi B, B berevolusi menjadi C, enggak ya. Jadi masing-masing aja. Jadi A ini bisa berevolusi sendiri. Membentuk apa? Glaucophyta, tadi kan sudah ya, membentuk Glaucophyta. B bisa berevolusi sendiri, membentuk apa? Rhodophyta, ya, atau alga merah. Alga merah kan pakai Phycobilisum kan, masih kan? Yang C membentuk apa? Chloroplastida, atau kelompok alga hijau. Gitu. Jadi, balik ke sini sedikit, habis itu saya akhiri. Yang mana ya? Nah, yang ini nih. Nah, ini kan ada Glaucophyta. Jadi Glaucophyta itu penganut model cyanobacter yang model yang pertama tadi pakai Phycobilisum. Terus yang Rhodophyta itu penganut yang B tadi. Jadi cyanobacter yang tipe B bentuknya. Jadi dia pakai Phycobilisum tapi sudah ada membran thylakoidnya. Kalau yang tengah, Chloropsida itu menganut yang Prochlorococcus atau Prochlorobacter. Nah, dia sudah tidak menggunakan Phycobilisum. Pakai apa? Pakai klorofil. Oke? Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum diakhiri? Nyata materinya sangat luar biasa ya, alga itu ya. Ini kita belum masuk ke satu persatu alganya loh.
Semoga masih betah nih ngobrol sama saya nih. Sampai tes besoknya. Dan sekarang setelah UTS, kita karena beliau itu penelitiannya tentang ilmu. Kalau Pak Agung tentang apa? Merepet-merepet sedikit tentang alga, makanya banyak sih mengenal alga. Oke, cukup kalau tidak ada pertanyaan kita foto ya. Silakan difoto. Izin dokumentasi ya Pak. Di Mm-mm. sini ada 2 slide. Untuk slide pertama, Nanti 1, jangan 2. kabur dulu ya. Saya absennya saya ingin pastikan lagi. Oh iya Pak. Oh, enggak, Ding. Tadi yang belum absen cuman Alvita ya? Iya Pak, tadi ada masalah jaringan, jadinya Oh, tadi udah konfirm ke saya, jadinya baru masuk. Oke, sudah saya ganti. Berarti sudah clear semuanya. Tinggal difoto terus ditutup. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Siapa